Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miss Yulia Putri, NIM 05 kelas A semester 5. Baik, di sini saya akan mereview jurnal, yang dimana jurnal yang saya ambil itu adalah Gizi Balita. Topik yang saya ambil itu adalah Gizi Balita. Dengan judul jurnal yaitu hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi balita usia 24 sampai 59 bulan di Desa Lesabe dan Lesabe 1, Kecamatan Tabukan Selatan. Di mana rumusan masalahnya di sini adalah untuk mencari tahu apakah adanya hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi balita dari umur 24 sampai 59 bulan di Desa Lesabe dan Desa Lesabe 1. Di mana variabel yang diambil di sini adalah balita yang berusia 24 sampai 59 bulan berjumlah 67 balita dengan metode analitik dan desain penelitian cross-seksional. Langsung saja kita melihat dari isi jurnal ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat hubungan antara status sosial ekonomi dengan status gizi balita, yang dimana kedepannya diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan anak balita dan menjadi sumber akademik bagi penelitian lainnya. Dari hasil dan pembahasan bisa kita lihat di karakteristik responden dan sampel, yang dimana hasilnya ini adalah ada tabel, yaitu pada umur bayi 29 bulan itu dengan pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, itu adalah karakteristik responden. Sedangkan karakteristik sampel yaitu umur atau bulan anak tersebut dan jenis kelamin anak tersebut. Berdasarkan jenis kelaminnya, sebanyak 53,73% balita laki-laki dan 46,27% balita perempuan, yaitu jenis kelamin faktor pertumbuhan akan berbeda antara laki-laki dan perempuan, seperti faktor genetik, faktor keseimbangan hormonal. Berdasarkan umur, dalam bulan, balita yang berumur 24 sampai 35 bulan sebanyak 28,4%, balita yang berumur 36 sampai 47 bulan 26,9%, balita dan berumur 48 sampai 59 bulan sebanyak 40,8% balita. Dengan umur yang sangat menentukan sejauh mana organ-organ manusia berfungsi secara maksimal dan sesuai dengan yang seharusnya. Dari umur kita bisa mengetahui sudah berapa lama sejauh mana berbagai asupan gizi yang masuk ke dalam tubuh bayi tersebut. Gizi apa yang telah diperoleh oleh bayi tersebut. Selanjutnya pada tabel yang kedua ini adalah mengenai status gizinya, yang dimana kita melihat berat badan menurut umur, yaitu sangat kurang, normal, dan resiko berat badan lebih. Dan yang kedua tinggi badan menurut umur, yaitu sangat pendek, normal, dan tinggi. Terus yang selanjutnya adalah berat badan menurut tinggi badan, yaitu gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, dan gizi lebih atau obesitas. Keterangan dari tabel ini adalah berdasarkan berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut umur menurut tinggi badan, yaitu menunjukkan bahwa status gizi berdasarkan pada indeks BB berdasarkan umur terdapat 17,91% balita yang masuk dalam kategori status gizi kurang dan terdapat 1,49% balita yang masuk kategori berat badan lebih. Sedangkan berat badan menurut umur itu yang rendah mendeskripsikan kekurusan dan underweight sebagai outcome dari proses tersebut. Itulah hubungannya dari status gizi balita antara berat badan, tinggi badan, berat badan menurut umur. Selanjutnya, tabel yang selanjutnya adalah hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita, berat badan menurut umur.
Yaitu di mana di sini ada pendidikan ibu, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Seperti tabel itu, sertifikat tadi menyatakan bahwa pendidikan orang tua ini berkaitan kuat dengan sel gizi anak karena ibu memiliki peran yang langsung dalam hal mengasuh anak, termasuk menyediakan makanan untuk anaknya. Tetapi pendidikan ibu yang tinggi tidak langsung menurunkan resiko anak terkena gizi kurang. Pendidikan ibu yang tinggi belum tentu menyatakan bahwa ibu punya pengetahuan yang baik juga dalam hal pola asuh anak, terlebih khusus memenuhi asupan gizi yang adekuat bagi anak. Jadi hubungannya adalah signifikan antara status tingkat pendidikan dari ibu balita dengan sel gizi pada balita yang mengalami stunting. Menunjukkan bahwa adanya hubungan signifikan antara status tingkat pendidikan dari ibu balita dengan satu gizi dari balita. Artinya ibu dan ayah yang berpendidikan tinggi berpeluang lebih tinggi anaknya punya satu gizi dalam kategori normal. Tabel selanjutnya yaitu hubungan pendidikan ibu dengan satu gizi balita. Hubungan pendidikan ibu dengan satu gizi balita menurut tinggi badan menurut umur. Dan hubungan pekerjaan ibu dengan satu gizi balita. Hubungan pekerjaan ibu dengan satu gizi balita dengan pekerjaan di luar, di rumah, dan di dalam rumah. Di luar rumah maupun di dalam rumah. Adapun juga hubungan pekerjaan ibu dengan satu gizi balita, tinggi badan menurut umur. Dan hubungan pekerjaan ibu dengan satu gizi balita, berat badan menurut tinggi badan. Dan selanjutnya adalah hubungan pendapatan keluarga dengan satu gizi balita, yaitu di mana adanya tabel di 9 ini, yaitu hubungan pendapatan keluarga dengan satu gizi balita, berat badan menurut umur. Menunjukkan bahwa tidak terdapat pada tabel ini adalah pendapatan dari keluarga balita terhadap status gizi balita dilihat dari indeks berat badan menurut umur. Berat badan menurut tinggi badan pada tabel 11 yang kita akan lihat selanjutnya. Tabel selanjutnya adalah hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi balita, yaitu tinggi badan menurut umur. Dan tabel yang terakhir adalah hubungan pendapatan keluarga dengan status gizi balita, yaitu berat badan menurut tinggi badan. Yaitu di mana menunjukkan tidak ada hubungan antara pendapatan keluarga terhadap status gizi balita, stunting sementara penelitian yang dilakukan ini adalah menunjukkan tidak adanya hubungan antara pendapatan keluarga terhadap status gizi pada balita tersebut. Jadi kesimpulannya adalah terdapat hubungan antara pendidikan ibu dengan status gizi berat badan menurut umur yang menunjukkan pentingnya pendidikan ibu bagi status gizi balita, dan bagi orang tua itu disarankan untuk mempertahankan status gizi lebih untuk anak selalu normal, serta bagi orang tua dengan anak yang memiliki status gizi tidak normal untuk memperhatikan pemberian makanan yang bergizi seimbang kepada balita tersebut. Baik, itu saja dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.